Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bu Hami Fiatin. Kali ini kita akan melanjutkan materi barisan dan deret. Pada sesi keempat kali ini kita akan melanjutkan tentang barisan geometri. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai barisan dan deret aritmatika. Bagaimana ciri dari barisan aritmatika, bagaimana cara menyelesaikan deret aritmatika, semua sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, kali ini kita akan lanjutkan pada barisan geometri. Apa sih bedanya antara barisan aritmatika dengan barisan geometri? Nah, coba perhatikan barisan bilangan berikut di sini. 1, 2, 4, 8, 16, 32, dan seterusnya. Nah, sekarang bandingkan dengan barisan yang lainnya. Saya coba di sini. Pembandingnya 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya. Ini pembandingnya. Nah, coba perhatikan. 1 ke 2. Kira-kira diapakan ini? Ini bisa kali 2 ya. 2 ke 4 ini juga sama, kali 2. 4 ke 8 juga sama, kali 2. 8 ke 16 sama, kali 2. 16 ke 30 juga kali 2. Kali 2, semuanya dikalikan 2. Bandingkan dengan barisan yang satunya di sini. 2 ke 4 ini adalah plus 2. 4 ke 6 ini juga plus 2. 6 ke 8 ini juga plus 2. 8 ke 10 ini juga plus 2. 10 ke 12 ini juga plus 2. Nah, semuanya sama-sama 2. Cuman bedanya di sini kali, ini kali, yang di sini jumlah. Ditambah. Nah, yang di sini seperti sudah kita pelajari ini ya. Ini sudah pernah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Kalau selisihnya sama plus 2 atau bisa juga negatif gitu, negatif 2 misalkan. Kalau selisihnya sama, ini dinamakan dengan barisan aritmatika. Jadi ciri dari barisan aritmatika itu cirinya adalah memiliki selisih atau beda yang sama. Nah ini. Nah sekarang bandingkan dengan barisan di sampingnya. Yang di sebelah samping ini tadi ya. Nah ini tadi semuanya kali 2. Bisa juga nanti dibagi 2 juga boleh. Nah ini dinamakan dengan barisan geometri. Kira-kira apa bedanya? Jadi kalau pada barisan aritmatika tadi memiliki selisih atau beda yang sama ini, maka pada barisan geometri ini memiliki rasio. Jadi cirinya memiliki rasio atau pembanding yang sama. Jadi sama-sama yang satunya memiliki selisih atau beda, yang satunya memiliki rasio. Memiliki rasio atau pembanding yang sama. Nah, sekarang yang akan kita pelajari di sini adalah tentang barisan geometri. Nah, di sini kita bisa mengidentifikasi suku pertama itu berarti U1, 1, rasio, ini rasio atau disingkat dengan R, itu kita bisa melihat mencari rasio itu dari membandingkan suku kedua dengan suku pertama, atau suku ketiga dibanding suku kedua, atau suku keempat dibanding suku ketiga, sama saja. Jadi di sini nanti kalau suku kedua dibanding suku 1, suku ketiganya berarti 4 banding 2. Ini suku keempatnya berarti 8 dibanding suku ketiganya 4. Nah, sama.
Jadi rasionya di sini adalah 2. Bagaimanakah mencari rumus umum dari suku ke N dari barisan geometri? Kita akan membuktikan bagaimanakah rumus umum dari barisan geometri dengan ilustrasi-ilustrasi yang lainnya. Kita coba pakai ilustrasi yang lainnya, oke? Oke, coba. Perhatikan gambar di sini. Ini ada gambar bakteri. Setiap bakteri dalam koloni tersebut akan membelah diri menjadi 2 setiap 1 jam. Jika dalam koloni bakteri tersebut mula-mula ada 1000 bakteri, berapakah banyak bakteri setelah 6 jam? Jadi bakteri mula-mulanya tuh kayak gini. Nah, ketika 1 jam dia akan membelah diri menjadi seperti ini. Jadi 2. Ini tadinya juga kayak gini, membelah diri menjadi ini ya, membelah diri menjadi 2 gitu ya. Kayak gini. Ini juga membelah diri menjadi 2. Jadi setiap 1 jam bakteri tersebut akan membelah diri menjadi 2. Sekarang kita coba ilustrasi itu kita masukkan dalam tabel ini ya. Oke, kita masukkan dalam tabel. Nah ini, waktu jam mula-mula atau bakteri mula-mulanya adalah 1000. Ini mula-mulanya 1000. Ini kita abaikan dulu ya, kita abaikan dulu. Mula-mulanya 1000. Kemudian 1 jam berikutnya, ini suku pertamanya, anggap aja suku pertama. 1 jam berikutnya, 1 jam berikutnya membelah diri menjadi 2, berarti dari 1000 akan menjadi 2000. 1 jam berikutnya, setelah 2 jam berarti akan menjadi 4000. Dan seterusnya. Berarti pada jam keempat atau setelah 4 jam, bakteri ini akan menjadi berapa? Dari 8000 akan menjadi 16000. Setelah 5 jam berarti akan menjadi kali 32000. Karena setiap 1 jam akan membelah diri menjadi 2. Dari 16 menjadi kali 2. Kemudian di sini menjadi 64000. Nah, sekarang kita perhatikan 1000 itu sama juga dengan 1000 kali 2 pangkat 0. Karena di sini semuanya kan kali 2. Ini ya. Semuanya adalah kali 2. Ini kali 2. Ini kali 2 semuanya. Kalau kita bentuk dalam barisan seperti yang tadi, semuanya kali 2. Berarti 1000 itu sama juga dengan 1000 dikalikan 2 pangkat 0. Kita pakai pangkat. Kemudian 2000 di sini sama juga dengan 1000 kali 2 pangkat 1. Kita lihat dari waktu atau jam setelah pembelahannya itu berapa, waktunya berapa jam. Kalau 8000 itu sama juga dengan 1000 kali 2 pangkat 3. Tentunya kita akan bisa melanjutkan bahwa 16000 itu sama juga dengan 1000 kali 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu 16 kali 1000, 16000. Oke. Berarti yang di sini menjadi 1000 kali 2 pangkat 5. Selanjutnya di sini menjadi 1000 kali 2 pangkat 6. 2 pangkat 6, 64 ya. Oke, ini sebagai suku pertama. 1000 ini sebagai suku pertama atau A. Kemudian suku keduanya, ini berarti sama juga dengan 1000, ini suku pertama, dikalikan 2, ini sebagai rasio. Tadi saya sampaikan di awal tadi, bahwa di sini pengalinya ini dinamakan juga dengan rasio atau pembanding ini ya. Nih, jadi rasio. Jadi yang di sini pengalinya ada di sini ini juga disebut dengan
rasio. Oke, jadi di sini saya tulis di sini aja, rasionya berarti 2. Maka suku kedua sama juga dengan suku pertama. Ini suku kedua itu sama juga dengan suku pertama. Ini 1000, ini suku pertama. Dikalikan dengan R pangkatnya 1. 1 ini sebagai jamnya di sini. Setelah 1 jam. Demikian juga ini suku ketiga AR pangkat 2, suku keempat AR pangkat 3. Tentunya kita akan bisa melanjutkan suku kelima berarti sama juga dengan A kali R pangkatnya 4. Ini suku ke-6 sama juga dengan A kali R pangkatnya 5. Kemudian di sini suku ke-7 sama juga dengan A kali R pangkatnya 6. Oke. Di sini suku ke-7 berarti sama juga dengan di sini N-nya 7. Suku ke-6 juga N-nya 6. Suku ke-5 N-nya 5 gitu. Sehingga kita bisa membuat sebuah kesimpulan jika N di sini suku ke N, waktunya otomatis di sini. Nah, kalau suku kedua waktunya 1 berarti dikurangi 1. 3 berarti 2 dikurangi 1. Berarti kalau ke N ini berarti di sini N-1. Otomatis rumusnya akan berubah menjadi di sini nanti menjadi 1000 kali rasionya 2 pangkatnya berarti pangkatnya dikurangi 1. Pangkatnya N-1. Susah ya nulis min. Ya, 1000 kali 2 pangkat N-1 sehingga UN ini bisa kita rumuskan menjadi A kali R pangkatnya N-1. Sehingga ini akan menjadi sebuah rumus umum dari barisan geometri. Nah, ini kita tulis di sini barisannya itu menjadi gini ya, 1000, 2000, 4000, 8000. Ini kita bisa lanjut seperti yang tadi. Setelah 8000 berarti menjadi 16000. Terus 32000. Terus 64000 dan seterusnya. Pembanding dua suku yang berurutan, suku kedua dibanding suku pertama, dinamakan dengan rasio dan banyak bakteri mula-mula sebagai suku pertamanya. Nah, itu sudah kita bahas tadi di sini. Sehingga rumus umum suku ke N barisan geometri di sini sudah kita tentukan di sini UN sama dengan AR pangkat N-1. Oke. Jadi sama ya. Ini cuman penekanan aja. Rumusnya adalah di sini. Dengan rasio itu rumusnya adalah suku ke N dibagi U dibagi dengan suku sebelumnya, sebelum N. Ini rumus umum dari barisan geometri. Bagaimana selanjutnya pada rumus barisan geometri ini akan kita terapkan dalam penerapan soal. Oke, kita lihat di sini. Perhatikan barisan berikut ini. 2, 6, 18, 54. Kita nyari pola ya. Nyari pola. Yang pertama 2, 6, 18, 54. Kira-kira kali berapa ya? Ya. Ini 2 ke 6. Kayaknya kali 3 ya. 6 kali 8 kali 3. 18 kali 54. Jadi polanya di sini adalah bisa dikalikan dengan 3. Yang kedua di sini 1 ke 3. 3 ke 9, 9 ke 27, 27 ke 51 sama. Ini ternyata adalah kali 3.
Jadi polanya di sini untuk soal nomor 1 semuanya sama ya. Semuanya dikalikan dengan 3. Oke. Sekarang kita lanjut soal nomor 2. Ya, soal nomor 2. Tentukan rumus suku ke N dari barisan berikut ini. Nah, sama seperti yang di atas. Kita tentukan saja di sini A atau suku pertamanya adalah 2. Rasio itu adalah pembanding antara suku kedua dengan suku pertama. Berarti di sini bisa 6 dibagi 2. Jadi rasionya adalah 3. Oke, yang kedua, A suku pertamanya adalah 1. Kemudian rasio pembandingnya berarti suku kedua dibanding suku pertama, 3 dibanding 1. Jadi rasionya barisan yang kedua ini sama juga 3. Kita tinggal memasukkan suku ke N. Oke. Ini nomor 2A. UN rumusnya tadi adalah A kali R pangkat N min 1. Sehingga di sini A-nya yang pertama, A-nya 2 kali rasionya 3 pangkat N min 1. Oke, jadi rumusnya kayak gini. 2 kali 3 pangkat N min 1. Apakah boleh ini menjadi 6 kali pangkat N min 1? Tidak boleh ya. Jadi yang punya pangkat di sini hanya 3. Yang punya pangkat N min 1 itu hanya 3. Oke. Berikutnya, yang B. Maka suku ke N-nya sama juga dengan sama rumusnya A kali R pangkat N min 1. A-nya adalah 1, rasionya 3 pangkat N min 1. Berapapun dikali 1 kan tetap. Nah, ini sama juga dengan 3 pangkat N min 1. Oke, ini soal nomor 2. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Soal nomor 3. Diketahui barisan geometri 4, 12, 16, 36. Kita lihat di sini berapakah rasionya? 4 ke 12, 12 ke 36. Ternyata masing-masing bilangan ini pada barisan ini juga sama. Rasionya, jadi di sini diketahui A suku pertama. Suku pertamanya adalah 4. Rasionya ini 12 dibagi 4. Berarti 3 ya. Oke. Rasionya 3. Pertanyaannya adalah suku ke-6. Suku ke-6. Rumusnya adalah A kali R pangkat N min 1. A-nya tadi adalah 4. Rasionya adalah 3. Ini suku N-nya ini tadi adalah 6. Berarti kalau dikurangi 1, maka pangkatnya menjadi pangkat 5. Jadi berapakah hasilnya? 4 kali 3 pangkat 5 itu berapa? 3 pangkat 4 aja 81. 81 kali 81 kali 3. Berarti 243. Tinggal ngalikan aja. 4 kali 3 12. 16 tambah 1 17. 4 kali 2 8 tambah 1 9. Nah, ini berarti suku ke-6-nya adalah 972. Oke. Berikutnya soal nomor 4. Bakteri akan membelah menjadi 2 bagian setiap 2 jam sekali. Jika pada pukul 7 banyak bakteri 350 buah, berapakah banyak bakteri pada pukul 17? Nah, kita kan harus mengidentifikasi dulu.
karena setiap 2 jam. Awalnya jam 7 kan. Oke. Kita ganti warna aja. Oke, ini soal nomor 4. Jadi jam pertama itu jam 7. Ini sebagai suku pertamanya. Karena setiap 2 jam, berarti ini nanti akan menjadi jam 9. Gitu ya. Jam 9 habis itu tambah 2. Tambah 2 berapa? Jam 11. Tambah 2 lagi 13. Tambah 2 lagi 15. Oke. Tambah 2 lagi. Tambah 2 lagi 17 ya. Sorry. Susah sih. Oke, saya hapus dulu di sini. Biar membentuk barisan aja. 07. Kemudian 09. Habis itu pukul 11. Habis itu pukul 13. Habis itu pukul 15. Habis itu pukul 17. Oke. Kita ilustrasikan aja seperti ini. Pada pukul 7 sebanyak 350 buah. Oke, kita pakai warna lain aja. Oke. Jadi pada pukul 7 itu jumlahnya 350. Setiap 2 jam akan membelah menjadi 2 bagian. Berarti pukul 9 akan menjadi 700 kan kali 2. Pukul 11 akan menjadi 1400. Di sini berubah menjadi 2800. Di sini berubah menjadi 5600. Di sini berubah menjadi berapa? 11.200 ya. Nah ini. Berapakah banyak bakteri pada pukul 17 pada hari yang sama? Nah, sebenarnya kita pakai manual aja sudah selesai ini. Jadi jawabannya 11.200. Kalau kita mau pakai rumus barisan geometri, kita juga bisa pakai rumus barisan geometri. Ini misalkan U1-nya tadi adalah 350. U1 atau A ya. Kita bisa pakai A. Yang tadi pakai A biar konsisten. Nah, kemudian rasionya setiap 2 jam akan menjadi membelah diri menjadi 2. Jadi rasionya 2. Nah, pada pukul 17 itu kita bisa mengilustrasikan di sini bahwa ini yang pertama. Yang pertama pukul 7. Berarti nanti ada berapa kali? Ini 1 2 3 4. Gini ya, 1 2 3 4 5. Jadi terjadi 5 kali pembelahan. Ini 5 kali pembelahan berarti sama juga dengan kita nyari U5. U5 itu rumusnya A R pangkat 4. Berarti A-nya tadi 350 kali rasionya 2 pangkat 4. Sama juga dengan 350 kali 2 pangkat 4 itu berapa? 2 pangkat 4 itu kan 16 ya. Oke, kita tinggal kalikan. Oke. 350 kali 16. Coba. 5 kali 6. 30 ya. Dan 35 ditambah 18. 5 tambah 18 23. 23 tambah 3 6. 23 tambah 3 6 ya. 26. 3 tambah 2 5.
Nah, ini 5.600 masihan. Ini berarti tadi ngitungnya gini. Ini kan pangkatnya 4, U5. U5-nya di sini kan 1, 2, 3, 4, 5. Jadi posisinya 5.600 di sini. Berarti ini harusnya adalah suku ke-6, bukan suku ke-5. Oke. Kita tinggal ganti aja. Oke, kita rubah dulu. Oke, jadi di sini kita ngitungnya di sini suku ke-1, suku ke-2, suku ke-3, suku ke-4, suku ke-5, suku ke-6. Jadi kita nyarinya ini adalah sebagai suku ke-6. Jadi pangkatnya nanti berubah menjadi pangkat 5 di sini. 2 pangkat 5 itu 32. Kita tinggal ngalikan 5 kali 2. 10 ya. 5 kali 3 15, 15 tambah 6 21, 21 tambah 1 22, 9 tambah 2 11. Oke, ini kalau kita menggunakan rumus barisan geometri. Sama kan dengan manual biasa. Oke. Jadi boleh kamu pakai cara gini, boleh pakai cara gini juga boleh. Oke, ini tentang bagaimana barisan geometri. Nah, sekarang kita ilustrasikan juga, kita gambarkan juga di sini ke dalam bunga, tentang bunga. Seperti pada barisan aritmatika tadi, kita juga aplikasikan dalam bunga dan perbankan. Bagaimana dengan barisan geometri? Kita coba di sini. Pada awal tahun 1980, seorang bendahara koperasi menyimpan uang pada sebuah bank yang memberikan suku bunga majemuk 1,5% sebulan. Kalau pada barisan aritmatika, suku bunganya tetap. Tapi kalau pada barisan geometri di sini menggunakan suku bunga majemuk 1,5% sebulan sebesar 1.500.000. 1.500.000 ini simpanannya, bunganya 1,5%. Maka besar simpanan orang tersebut pada akhir Agustus 1980. Nah, simpanan pertamanya 1.500.000. Simpanan akhir Januari setelah pembungaan berarti 1.500.000 ditambah 1,5% itu kan sama juga dengan 0,015. Oke, 15/100. Nih ya. Ini kan sama juga dengan 0,015. 1,5%, 1,5/100 itu sama juga dengan 0,015 dikalikan dengan simpanannya semula tadi. 0,015 kali 1.500.000. Ini ketemunya adalah 22.500, sehingga pada simpanan akhir Januari yang pertama ini adalah 1.522.500. Oke. Nah, sedangkan suku bunga majemuk ini dapat dikatakan sebagai rasio. Jadi ini pembungaan yang pertama, kemudian yang ini adalah sebelum dibungakan. Jadi 1.522.500 dibagi yang pertama. Di sini menjadi 1,015. 1,015 ini adalah sebagai rasionya. Nah, jika pertanyaannya besar simpanan orang tersebut pada akhir Agustus 1980. Oke, kita tinggal ngitung aja. Kalau awal tahun itu berarti Januari ya. Awal tahun berarti 1 Januari, katakanlah 1 Januari, berarti setelah Januari, akhir Januari itu dianggap sebagai yang pertama. Akhir Januari ini dianggap yang pertama. Yang kedua berarti akhir Februari. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Karena sampai Agustus ya. Nah, sampai akhir Maret, April, Mei,
Juni, Juli, Agustus. Nah, berarti 8 kali. Nah, berarti di sini kita kalau nyari akhir Agustus ini, berarti kita nyarinya adalah suku ke-8. Ini suku pertama 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti kita nyari suku ke-8. Dengan suku pertamanya ini yang dianggap suku pertama setelah pembungkaan, setelah dikasih bunga. Ini akhir Januari. Ini awal Januari, yang ini akhir Januari dianggap sebagai suku pertamanya. Maka suku pertamanya berarti 1.522 dikalikan rasionya tadi 1,015, pangkatnya berarti dari 8 dikurangi 1 jadi 7. Nah, ini kalau ini harus pakai kalkulator ya, atau menggunakan tabel bunga boleh. Silakan pakai kalkulator. 1,015 dipangkatkan 7, nanti ketemunya akan seperti ini. Kita tinggal mengalikannya, akan ketemunya di sini. Nah, jadi pada bunga majemuk ini kalau perpangkatannya kayak gini, jadi boleh silahkan nanti menggunakan kalkulator. Silahkan dihitung lagi ya, apakah benar pengerjaan ini. Silahkan dicek. Oke, jadi ini bedanya antara barisan geometri dengan aritmatika. Pada geometri suku bunganya di sini menjadi majemuk, tapi kalau pada aritmatika suku bunganya adalah suku bunga tetap. Oke, sekarang kita coba menyelesaikan soal-soal berikut ini. Oke, kita mulai dari awal. Dari yang pertama, Pak Bahrun meminjam uang pada sebuah bank sebesar 8 juta yang menerapkan sistem bunga majemuk 8% per tahun. Setelah 4 tahun, berapakah jumlah pinjaman Pak Bahrun yang harus dilunasi? Jadi minjamnya uang pada sebuah bank 8 juta. Bunganya bunga majemuk. Jadi awalnya dia minjamnya mulanya 8 juta kan? 8 juta. Ini pada pertamanya. Boleh pakai tabel, boleh pakai rumus, boleh ya. Kita coba pakai tabel dulu. 8 juta. Ini plus nanti bunganya itu 8% per tahun. Berarti 8% kali 8 juta gitu ya. Ini 1 tahun. Jadi pada akhir tahun pertama, ini akhir tahun pertama akan berubah menjadi gini. Ini akhir tahun pertama. Kita coba ini dulu. Berarti berapa? 8 juta ditambah 640 ya. 640.000. Ini yang pertama. 8.640.000. Ini pada akhir tahun pertama. Pada akhir tahun kedua, berarti akan berubah menjadi 8.640.000. Jadi jumlah pinjaman akhir tahun akan menjadi pinjaman awal tahun berikutnya. Ini dinamakan, makanya bunga majemuk itu bisa dikatakan sebagai bunga berbunga. Sudah dibungakan lagi. Nah, kayak gini nih. Ini harus pakai kalkulator nih ngitungnya ya. Oke. Silakan dihitung nanti. Berapa? Oke. Nah, kalau kita mau pakai seperti yang tadi, kita nyari suku ke-4, berarti setelah 4 tahun. Berarti rumusnya adalah A R pangkat N-1. Oke. A-nya tadi berarti 8.640 setelah pembungaan pertama. Kalikan rasionya di bunganya adalah 8%. 8 per 100 itu sama juga dengan 0,08. Nah, karena ini tadi 8.640, berarti kan sudah ditambah yang di sini. Berarti menjadi rasionya itu nanti menjadi
1,08. Ini ya. Pangkatnya N-1 berarti pangkat 3. Silahkan nanti dicari. Bisa menggunakan kalkulator. Berapakah 1,08 pangkat 3? Kita coba cari aja ya. Oke, ntar kita cari kalkulator. Mana sih kalkulator? Kita nyari kalkulator dulu. Nyari kalkulator aja nggak ketemu. Oke, ini aja. Ini biasa ya. Berarti kalkulator biasa. Berarti kita cari 1, berapa tadi? 0,8. Kalau pangkat kayak gini. Pangkatnya berarti pangkat 3. Oke. 1,259. Udah gitu aja, 1,259. Kita coba ke sini. 1,257 atau berapa tadi ya? Terus kita kalikan dengan 8,640. Kita kalikan. Ini kita kalikan dengan 8,640 ribu. Oke. 10.883.911. 10.883. Berapa ini tadi? 10.883. Berapa tadi? 911,68. Nah, ini harus pakai kalkulator. Kalau nggak pakai kalkulator susah ini ya. Nah, yang ini tadi juga dilanjutkan pakai kalkulator boleh ya. Jadi setelah 4 tahun pinjamannya Pak Bahrun ini nanti dari 8 juta, setelah dibungakan akan menjadi 10.883. Oke, itu dia. Sekarang kita coba soal nomor 2. Oke, soal nomor 2. Oke, soal nomor 2. Bu Sinta menabungkan uangnya sebesar 5 juta pada sebuah bank yang menerapkan bunga majemuknya 1% per bulan. Ini pakai bulan. Sedangkan di sini jumlah tabungan Bu Sinta setelah 3 tahun. Berarti per bulan di sini nanti N-nya karena 3 tahun kita rubah dalam bulan. Kita rubah dalam bulan ya. Berarti awal kita pakai M. M aja. Mula-mula ya. 5 juta. Mula-mulanya 5 juta. Kemudian bunganya 1% per bulan. Bunganya itu 1% per bulan. 1% kali 5 juta. Ini berarti berapa ini? Tinggal 50.000. Oke, 50.000 ini 1 bulan. Oke. 50.000 ini setelah 1 bulan. Berarti MN, berarti saya anggap sebagai M1. Ini nanti akan menjadi 5 juta ditambah 50.000. 5.050.000. Ini M1-nya. Sedangkan di sini 3 tahun ya. 3 tahun itu sama juga dengan 3 kali 12 sama juga dengan 36 bulan. Ya kan? Nah, kalau ini M1 kita nanti akan nyari M36 atau U36 gini. U36 rumusnya sama. A kali R pangkat N-1. Oke.
susah nih ya nulisnya. A-nya berarti 5.050.000. Oke. Dikalikan rasionya 1% per bulan. 1% itu 0,01. 0,01. Rasionya itu adalah menjadi 1 ditambah 0,01. Kenapa 1? Karena ditambah dengan modal pinjaman atau tabungan semula. Jadi rasionya di sini adalah 1,01, pangkatnya dikurangi 1. Nah ini, kalau pangkatnya kayak gini, kalau nggak pakai kalkulator nggak akan bisa. Nggak akan bisa ya, susah. Oke. Kita taruh di sini aja. 5.050.000 kita kalikan dengan, ya harus pakai kalkulator, 1,01 pangkat 35. Coba 1,01 pangkat 35, 1,4166. Oke, 1,4166. Oke, 1,4166. Nah, kalau kita kalikan 5.050.000 berapa ya? Oke, kita kalikan 5.050.000. Oke. Berarti 7.153. Gimana nih nulisnya? Berapa tadi? Salah ya, 7.153. Salah nih. 7.153 terus 153 843,92. 843,92. Ini memang harus pakai kalkulator ya. Kalau nggak pakai kalkulator nggak akan bisa. Susah nggak pakai kalkulator. Oke, jadi ini soal nomor 2 tuh kayak gini. Kita harus pakai kalkulator intinya. Harus. Oke, soal nomor 3 sekarang. Soal nomor 3. Oke. Modal sebesar 2.500.000 ditabungkan pada sebuah bank yang memberikan bunga majemuk 10% setiap tahun dengan menggunakan tabel. Mana tabelnya? Nggak ada. Harus pakai kalkulator aja nanti ya. Ada tabelnya. Berarti modal semula tadi adalah 2.500.000. Oke. Kita lihat di sini nanti rasio ya. Kita cari rasionya. Itu 10%. Berarti 1 ditambah 10%. 10% itu 0,1. Sama juga dengan 1,1. Ini rasionya nanti. Oke. Karena di sini pakai tahun, ini juga mintanya tahun, berarti sama, nggak usah mengkonversi dari tahun ke bulan atau bulan ke tahun. Oke. Berarti di sini rasionya 1,1. Kita nyari dulu bunganya aja dulu ya. Bunganya 10%. 10% kali 2.500.000. Oke. Berarti bunganya berapa nih? Gini ya. 250.000. 250.000. Sehingga modal ini setelah dibungakan yang pertama menjadi 2.750.000. Karena setelah ini 2.500.000 ditambah 250. Oke, ini M1-nya dengan rasionya. Oke.
dengan rasionya adalah 1,1. 1,1 didapatkan dari ini. Satunya itu 2.500.000 ditambah bunganya 10% tadi. Oke, kalau kita disuruh mencari akhir tahun kedua, berarti kita nyari suku kedua. Rumusnya A R pangkat N-1. Oke. A-nya tadi adalah berarti M1 2750 kali rasionya 1,1 pangkatnya 1. 2 dikurangi 1 kayak gini. Berarti ini tinggal 2750 kali 1,1. Nah, pakai kalkulator aja ya. 1,1 kali 2750. 1,1 kali berapa tadi? 2750. 1,1 kali 27, 3.025.000. Nah, ini. 3.025.000 ya. Nah, ini setelah tahun kedua tabungannya menjadi 3.025.000. Oke. Satu lagi, apa masih ada? Habis ya. Oke, satu lagi soalnya di sini. Tinggal satu soal. Harga sebidang tanah pada lokasi tertentu saat ini adalah 2 juta per meter persegi. Diperkirakan setiap tahun harga tanah mengalami kenaikan sebesar 1% dari harga sebelumnya. Sebidang tanah dengan luas 100 meter persegi akan dijual 4 tahun yang akan datang ya. 4 tahun yang akan datang. Berapakah harga sebidang tanah tersebut 4 tahun yang akan datang? Suku keempat. Oke, kita tetap nyari seperti yang tadi. Anggap aja M mula-mulanya adalah 2 juta. 2 juta. Kemudian kenaikan atau kita anggap bunga ya. Padahal sama aja, kenaikannya 1%. Berarti 1/100 kali harga sebelumnya. Harga sebelumnya yaitu 2 juta. Berarti 20.000. 20.000, bener ya? Ini harga per meter ya. Berarti M1, jadi harga pada tahun pertama itu adalah per meternya 2.020.000. Dengan rasionya berarti kalau 1% ya 1 tambah 1%. 1,1. Bener enggak sih? Enggak ya, 1% itu 0,01. 0,01 berarti 1,01. Rasionya 1,01. Sehingga kalau kita disuruh nyari harga per meter pada 4 tahun yang akan datang, kita nyari U4. A kali R pangkat N-1. A-nya tadi 2.020.000 kali rasionya 1,01, pangkatnya berarti 3. Oke, 2.020.000. Kita nyari pakai kalkulator lagi, 1,01 pangkat 3. Oke. 1,01 pangkat 3. Oke, hasilnya 1,030. 1,0303. Oke. 1,0303 gini ya. Kalikan dengan 2.020.000. Kalikan dengan 2.020.000. 2.81.208. 2.81 berapa tadi?
208. Pakai koma 02. Ini koma ya, 02. Ini harga per meternya setelah 4 tahun dari 2 juta, setelah 4 tahun harga per meternya 2.081.000. Nah, luas tanahnya 100 meter persegi. Oke, kita pakai warna lain aja. Oke. Ini ya. Sekarang luas tanah 100 meter persegi. Berarti per meternya 2.081.208,02. Berarti harga tanah 4 tahun yang akan datang itu berarti kita tinggal ngalikan aja. 2.081.208 itu kali 100 berarti menjadi berapa ini? Kali 100 ya. Nah, ini 208.120.802. Nah, ini dia. Jadi kalau yang ditanyakan ini tadi yang U4 ini adalah harga tanah per meternya 4 tahun yang akan datang. Berarti kalau luas tanahnya 100 meter persegi, ya kita tinggal mengalihkan saja, oke? Silakan nanti kalau ada yang kurang paham bisa diulang-ulang kembali ya. Ini tentang barisan geometri dan penerapannya dalam bunga maupun pinjaman. Jadi menggunakan rasio. Oke, terima kasih. Silakan nanti diulang-ulang kembali untuk bisa lebih mengerti materi pada barisan geometri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.